Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febria Suronesia dari SMKN 1 Singosari, nomor registrasi 15387. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tutorial visualisasi 3D dengan menggunakan program Blender atau aplikasi Blender. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka Blender. Di sini saya menggunakan Blender 2.71 karena saya sudah mendapatkan izin dari mentor untuk menggunakan Blender 2.71 bukan 2.78. Oke, berikutnya langsung saja di sini kita akan mulai membuat objek. Ini modal defaultnya, kita hapus dulu, tekan X, kemudian kita klik kiri, nah muncul seperti ini. Kemudian berikutnya ini yang akan saya jelaskan. Kali ini saya hanya menjelaskan satu objek saja, yaitu objek semut karena keterbatasan waktu. Oke, ini tampilannya seperti ini ketika di render. Nah, berikutnya objek yang harus kita siapkan adalah badan, dada, dan kepala. Nah, untuk membuat objek ini yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke sini, kita buat titiknya di sini, kemudian Shift A, kemudian klik Mesh. Di situ ada UV Sphere, kita klik. Saya membuatnya menjadi 3, yaitu kita bisa menggunakan Shift D, kemudian X seperti ini. Kemudian saya buat lagi Shift D, X, maaf. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat perutnya. Untuk membuat perutnya kita pakai S, scale. Kemudian kita buat, misalnya kalau untuk membuat oval, kita coba pakai sumbu Z, seperti ini, atau mungkin X. Nah, seperti ini, kita buat seperti ini. Nah, ini untuk perutnya. Coba kita geser menggunakan G, kemudian geser ke sumbu X. Nah, seperti ini, dan itu bisa kita lakukan untuk dua objek ini. Apabila ini kurang kecil atau kurang besar, kita bisa menggunakan fungsi S. Kembali lagi ke presentasi saya. Ini Bapak Ibu mentor, hasilnya seperti ini. Berikutnya kita akan mencoba menggabungkan 3 objek tersebut. Untuk menggabungkan 3 objek tersebut, maka kita bisa menggunakan fungsi G, kemudian klik kanan dulu, G, kemudian X, maka dia akan bergeser ke sumbu X. Kemudian untuk kepala sama G, kemudian ke sumbu X seperti ini. Nah, apabila ini kurang tinggi atau kurang ke bawah, masih tetap bisa kita lakukan dengan fungsi G. Apabila ini ingin kita buat sedikit ke atas, kita bisa menggunakan fungsi R, yaitu merotasi. Kita klik dulu objeknya mana yang ingin kita ubah, R, misalnya seperti ini. Nah, bisa seperti ini. Nah, kemudian ini juga bisa menyusul seperti yang saya terangkan sebelumnya. Setelah tergabung 3 objek tersebut, maka hasilnya seperti ini. Nah, setelah tergabung, maka yang langkah berikutnya yang kita lakukan adalah membuat kakinya. Untuk membuat kakinya, nah seperti ini. Ini caranya untuk mempersingkat waktu, yaitu kita buat titik dulu di sini, tempatnya, lokasinya, kemudian Shift A, kemudian kita klik silinder, kemudian kita Shift A lagi, klik Mesh, kemudian kita buat, kita klik UV Sphere, kemudian kita bentuk, ini kita scale seperti kita membuat objek kaki, kita membuat objek kaki, kita buat atau kita fungsikan S, fungsi S, kemudian kita kecilkan. Nah, seperti ini, dikecilkan lagi.
seterusnya hingga terbentuk objek seperti ini. Dan ini pun juga sama seperti membuat objek perutnya. Setelah itu, setelah selesai, kita geser menggunakan fungsi G, kita ke sumbu Z. Nah, kira-kira seperti ini. Maka kita lihat dulu dari samping, atas, bawah, dan seterusnya. Apabila kurang, kita bisa menggesernya G, Y, seperti ini. Nah, supaya terbentuk objek seperti ini. Nah, apabila sudah terbentuk objek seperti ini, langkah berikutnya adalah kita akan menggesernya. Cara menggesernya supaya tidak terpisah, kita klik kanan pada silinder, tungkai kakinya, kemudian shift pada sepatunya. Setelah itu kita menggunakan fungsi G, geser ke sumbu X, seperti ini. Nah, supaya tepat, maka mungkin kita harus merubahnya posisi semut tampak dari bawah, baru setelah itu bisa kita tancapkan di sini. Nah, hasilnya seperti ini, 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Oke, berikutnya setelah keempat kaki sudah terbentuk, seperti ini, Bapak Ibu. Ya, kita membuat tangannya. Prinsipnya sama seperti membuat kaki. Jadi seperti ini. Shift A, kemudian akan muncul mesh, kemudian kita pilih UV sphere untuk tangannya, dan untuk genggamannya kita pakai untuk tangannya ini kita menggunakan silinder, sedangkan untuk genggamannya kita menggunakan UV sphere. Kemudian kita scale sesuai yang kita harapkan, kemudian kita gabungkan sama seperti pada saat kita membuat kaki tadi. Nah, setelah itu kita rotate seperti ini posisinya, ketikkan R, kemudian kita bisa merotasinya seperti ini, atau jika Bapak Ibu kesulitan, kita bisa menggunakan di sini, kita klik dulu, misalnya ini untuk merotate kita gunakan yang seperti ini, klik di sini. Nah, kemudian diputar-putar seperti yang kita mau. Nah, kalau sudah, maka kita hanya perlu menggabungkannya. Cara menggabungkannya sama seperti kaki tadi ya, kita geser dulu badannya. Setelah kita rasa cukup, maka kita bisa memasangkannya. Nah, setelah itu seperti ini contohnya, menggeser-geserkannya supaya bisa tepat. Nah, kemudian baru setelah itu kita tidak perlu membuat lagi, tapi kita bisa menduplikat dengan cara klik kanan pada sphere-nya, pada genggamannya, kemudian pada tangannya ini, ya, klik kanan, shift klik kanan supaya tidak pisah, kemudian shift D. Nah, maka akan muncul, kemudian kita pasangkan di bawahnya, kemudian kita buat lagi, kita rotate, kemudian kita pasangkan di sini. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya setelah terpasang semuanya. Nah, kalau sudah seperti ini, akhirnya bentuknya. Sekarang kita membuat mata dan anten. Untuk membuat mata dan anten tidak terlalu sulit seperti membuat kakinya. Kita cukup membuat ini matanya. Nah, seperti ini. Saya klik dulu di sini, klik kiri sebagai posisinya, kemudian Shift A, Mesh, kemudian UV Sphere, kemudian kita scale. Kalau sudah cukup kecil, kita geser G, Y, atau langsung aja kita tempatkan di sini. Oke, gitu. Kemudian kita duplikat, kita tempelkan di sini. Kita coba dari atas, bawah, kiri, kanan, apakah sudah menempel. Kalau belum, kita geser-geser saja. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah membuat antenanya. Sama, ini juga menggunakan sphere untuk memunculkan objeknya, sama Shift A, kemudian kita pilih
mesh, kemudian di sphere-nya. Nah, untuk ini kita menggunakan silinder, kita scale sedemikian rupa hingga kecil, kemudian ketika sudah terbentuk, ini kita gabungkan di luar ya. Kemudian setelah itu kita geser, kita tancapkan di kepalanya. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba untuk mewarna. Untuk mewarna, sebelum mewarna kita smoothkan dulu, yaitu klik sini, klik kanan seperti ini, semuanya, semua bagian mana aja yang ingin kita buat smooth. Kemudian kita jadi sudah seperti ini, kita klik smooth di sini. Nah, akhirnya terbentuk seperti ini. Nah, setelah itu kita mulai mewarna. Untuk mewarna, apabila tidak terlihat materinya, geser aja seperti ini. Kemudian muncul ini materinya, klik. Kemudian kita membuat library warna, yaitu caranya dengan ini, new, seperti ini. Kemudian misalnya kita mau bikin warna biru. Nah, kemudian kita coba diffuse biru. Kemudian kita coba lagi new. Kemudian diffuse lagi merah. Sini kita isikan merah. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita coba ini edit mode. Kita klik di sini, misalnya kepalanya mau saya kasih warna merah. Nah, ini klik merah, sign. Kenapa tidak bisa? Oke, saya ulang lagi untuk memberikan warnanya. Oke, saya klik objeknya dulu, kemudian ini saya geser. Oke, seperti ini. Materi, new. Kemudian saya mau memberi warna biru, diffuse. Kemudian saya tambahkan lagi seperti ini, new, merah. Seperti ini. Nah, ternyata ini bisa langsung nempel di sini. Seperti ini. Oh ya, maaf karena ini objeknya satu persatu. Jadi saya buat lagi caranya sama seperti tadi, klik materi, ini new, kemudian merah, klik diffuse, merah. Nah, sudah terjadi seperti ini. Kita ke edit mode dulu, assign supaya tidak menghilang, dan seterusnya. Begitu caranya. Jadi kita membuat warnanya satu persatu karena bukan satu kesatuan, jadi library-nya juga akhirnya menjadi seperti itu. Oke, saya rasa begitu caranya, dan untuk tekstur tidak jauh beda, hanya saja kita perlu masuk ke objek ini, Bapak Ibu. Oke, saya rasa sekian dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ini baru memulai, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.